Shalom saudara, mari hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, penjahat yang diubahkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan bila kebenaran itulah yang termeterai dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Perenungan firman pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga 19a. Tetapi saya akan membacakan hanya ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saudara, saya adalah seorang mantan pecandu narkoba selama 20 tahun. Saya seorang bandar di Amerika Serikat. Saya juga mantan narapidana 3 tahun dan saya dipenjara di US San Quentin. Saya juga mantan penganut agama setan, saudara. Dan kehidupan saya di Amerika Serikat itu benar-benar hancur. Karena tidak ada yang baik dalam diri saya. Saudara, jangan kaget dulu dengan perkataan ini. Perkataan ini bukan perkataan yang saya katakan, saudara. Karena saya mengutip dari sebuah perkataan yang disampaikan melalui kesaksian seorang warga negara Indonesia bernama Michael Howard dalam sebuah kesaksiannya, saudara. Siapa yang menyangka seorang yang bernama Michael Howard yang bejat moralnya, ternyata dia ditangkap oleh Tuhan dan hidupnya diubahkan 180 derajat. Tidak ada yang menyangka, bukan saudara? Demikian juga yang terjadi dengan satu kisah seorang Farisi tulen bernama Saulus yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ini. Bagi orang Kristen jemaat mula-mula pada saat itu, siapa sih yang gak kenal sosok seorang Saulus ini, saudara? Seorang religius, tapi juga seorang yang sangat-sangat legalis dengan kehidupan agamanya. Yang dengan keyakinan iman agamanya, dengan keji, dia mengancam dan dia hendak membunuh orang-orang Kristen Yahudi yang tidak mau berbalik kepada kepercayaan yang semula, yaitu kepercayaan agama Yudaisme. Saudara, Saulus bahkan dia hadir pada saat Stefanus dia mati dirajam oleh batu. Dan Alkitab mencatat bahwa Saulus menyetujui pembunuhan tersebut. Saudara, tidakkah kita melihat bahwa Saulus adalah sosok pembunuh berdarah dingin yang memakai kedok agamawinya? Secara pandangan manusiawi kita, saudara, Saulus itu bisa dikategorikan sebagai penjahat keji berjubah putih. Namun, siapa sangka jika di mata manusia sosoknya begitu bejatnya, tetapi di mata Allah, di mata Tuhan, dia adalah alat pilihan di tangan Tuhan yang luar biasa bagi keselamatan bangsa-bangsa dan juga termasuk bagi keselamatan Israel. Dikisahkan di Alkitab ketika dalam perjalanannya dia menuju ke Damsyik untuk mencari orang-orang Kristen yang lari ke sana, di sanalah dia mengalami satu hal yang tidak pernah diduga-duga olehnya, yaitu perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan hidupnya. Dan di sanalah dia menemukan apa artinya iman yang benar dan iman yang menyelamatkan itu, saudara. Sebenarnya kita juga tidak akan pernah menduga bagaimana cara Allah memilih dan menyelamatkan seseorang. Terkadang kita nggak habis pikir, ada orang yang terlihat begitu baik dalam hidupnya, tetapi ketika sampai akhir hayatnya, dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mendengar Injil dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tetapi kita juga melihat ada orang yang mereka bejat sekali, yang sangat jahat sekali, saudara. Tapi entah kenapa Tuhan memilih dia
dan memberikan keselamatan itu, sehingga dia menjadi orang yang percaya pada Yesus Kristus dan hidupnya diubahkan. Saudara, kalau kita merenungkan semuanya itu, pada akhirnya semuanya kembali bahwa keselamatan itu semata-mata adalah kasih karunia daripada Tuhan yang diberikan kepada orang-orang berdosa seperti kita, saudara, yang sebenarnya tidak pantas untuk menerima kasih karunia yang terbesar itu dalam hidup ini. Tapi perhatikan, saudara, ketika seseorang telah menerima keselamatan daripada Tuhan, ketika Allah memilih dan memberikan keselamatan itu bagi seseorang atau kepada kita, saudara, maka keselamatan itu tidak berhenti pada titik seseorang itu kemudian hanya menikmati keselamatan itu saja. Tapi perhatikan, dan kita juga melihat apa yang terjadi dalam kehidupan seorang Saulus, saudara. Ketika Allah memilih dan memanggil Saulus, dan ketika keselamatan itu diberikan kepadanya, maka Allah berkata kepadanya di ayat yang ke-6, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saya perhatikan di sana, Allah memanggil seorang Saulus bukan hanya menjadi orang yang percaya kepadanya, tetapi juga Allah memanggil seorang Saulus dari seorang penganiaya jiwa menjadi penjala jiwa bagi Kristus. Ada misi yang diberikan kepada setiap orang yang menerima keselamatan daripada Tuhan. Saudara, sebagaimana rencana dan pembelian Allah atas Saulus untuk dipakai menjadi alat bagi rencana keselamatannya yang mulia, maka saya yakin, saudara, setiap kita pun yang dipilih, kita yang telah mengalami anugerah keselamatan dalam diri kita ini, maka kita juga dipanggil untuk mengerjakan misinya atas hidup kita, yaitu menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara, meskipun kita saat ini ada dalam kondisi pandemi, kita mungkin tidak dapat leluasa kita bertemu secara fisik dengan orang-orang di luar sana, saudara. Namun percayalah, panggilan untuk memberitakan tentang Dia tidak pernah berubah dalam kondisi dan situasi apapun yang terjadi dalam dunia ini. Kita sebagai gereja Tuhan saja diberikan hikmat oleh Tuhan, dan melalui hikmat itu hendaknya kita tetap memenuhi apa yang menjadi panggilan misi kita. Nah, kita percaya, saudara, ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menguatkan dan memampukan kita agar kita dapat mengerjakan rencana Tuhan yang mulia itu atas hidup setiap kita. Dan saya yakin dan percaya, setiap kita yang telah dipanggil untuk menerima keselamatan, kita juga dipanggil untuk berbagian dalam misinya. Mari sama-sama kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Dan kami juga bersyukur, Tuhan, karena lewat keselamatan itu, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Itu mengerjakan apa yang menjadi misi Tuhan, membawa kebenaran akan Yesus Kristus yang telah mati dan dibangkitkan itu, agar jiwa-jiwa di luar sana mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tuhan, tolong setiap kami agar kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.